Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini dibuka bukunya, buku 3H, yaitu tentang Praja Muda Karana pada tema 8. Kita belajar di subtema 3 ya. Minggu lalu kita sudah belajar pada subtema 1 dan subtema 2. Di subtema 3 kita akan mempelajari tentang berpetualang. Aku suka berpetualang judulnya. Pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, kita akan menyaksikan dulu nih video mengenai berpetualang yang bertujuan untuk tolong-menolong. Ya, kita lanjut ke video berikutnya. Disimak baik-baik dengan seksama dan diperhatikan apa makna dan moral dari isi video tersebut. Disimak selanjutnya. HP unggunya udah jadi belum? Gak tahu, Ceng. Tapi kayaknya sih lagi dibuat. Oh gitu. Yaudah deh, Mat. Aku ambil panci dulu ya buat masak. Sekalian ambil airnya juga, Ceng. Iya. Duluan ya. Udah belum, Cup? Sebentar. Nah, nyalain HP-nya. Kamu kasih tahu ke Aceng ya, Cup? Kalau api unggunnya udah jadi. Aku sama Putri mau pergi dulu. Ya. Aceng, Ada apa, Lan? kita kehabisan tongkat nih. Bisa minta tolong cariin dahan pohon nggak? Buat apaan, Lan? Buat tenda, Ceng. Oh, yaudah. Aku cari dulu. Lagi ngapain, Ceng? Tadi Olan minta tolong ambilin dahan pohon. Tapi pohonnya tinggi banget. Mat, kita sungging ya. Aku di bawah, kamu di atas. Mat, kamu kentut? Maaf, Ceng. Kelepasan. Kamu gak apa-apa kan, Ceng? Gak apa-apa kok, Mat. Aku kasih dulu ya dahan pohonnya. Lan, ini dahannya. Makasih ya, Ceng. Sama-sama. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut, apa yang kalian dapat? Ya, betul. Kalian dapat dari cerita ini adalah rela tolong-menolong dan tabah. Di mana rela tolong-menolong merupakan salah satu dasa dharma pramuka yang kelima, yang bermaksud untuk mengajak teman-teman untuk menolong sesama dengan ikhlas apapun keadaannya, agar teman-teman bisa menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Nah, setelah kita menonton video ini, kita lanjut ke materi pada pembelajaran 1. Kemudian lanjut lagi ke materi pembelajaran 2 serta 3. Disimak video selanjutnya ya. Halo adik-adik, setelah kalian menonton cuplikan video sebelumnya, ini akan ada
sambungannya dengan pembelajaran kita pada subtema 3, yaitu tentang aku suka berpetualang. Ya. Jika kalian atau di antara kalian menyukai berpetualang ke hutan atau ke kebun, nah, kegiatan ini sangat cocok untuk kalian, yaitu kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka dapat melatih keberanian. Misalnya, ketika kalian melakukan kegiatan berpetualangan artinya mengembara pergi ke tempat yang baru atau ke tempat yang belum kalian ketahui. Nah, dalam kegiatan pramuka terdapat juga kecakapan yang dibutuhkan untuk bertualang. Misalnya, juru peta dan pengamat serta pencari jejak. Apakah kamu senang berpetualang? Ya, kalau kalian senang, ini sangat cocok buat kalian. Ya, kita lanjut ke materi pembelajaran pertama ya. Nah, di pembelajaran pertama kita mulai mengamati. Ayo mengamati. Ayo memahami arti rambu-rambu lalu lintas. Apa saja yang kamu perlukan ketika bertualang? Ya, kamu harus mengetahui cara menentukan arah dan tempat penting di sekitarmu. Keterampilan tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan TKK juru peta. Dibuka bukunya halaman 63. Apa saja yang perlu kamu persiapkan sebelum bertualang? Tentunya adalah peta. Betul. Coba perhatikan ya rambu-rambu berikut. Di sini ada rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama ada tikungan tajam ke kiri. Ya. Dan yang kedua ada lampu lalu lintas. Dan yang ketiga, ada pula lampu tempat parkir. Dan selanjutnya, nah kalau ini adalah untuk putar balik. Di halaman 63, Nina dan teman-temannya ingin memperoleh TKK pengamat untuk pramuka siaga. Untuk mendapatkan TKK tersebut, ia harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah harus dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana. Nina dan teman-teman mengikuti tanda jejak yang disiapkan pembina pramuka. Ketika mengikuti tanda tersebut, Nina juga mengamati tanda-tanda lain di jalan yang dilewati, yaitu beberapa rambu lalu lintas. Tahukah kamu arti dari rambu lalu lintas yang terlihat pada gambar di samping? Ya, di dalam buku halaman 63, itu ada rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir dan dilarang belok kanan, serta hati-hati dalam menyeberang. Nah, di video ini ada beberapa rambu-rambu lalu lintas yang tadi sudah Ibu sebutkan. Sudah disimak? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, kita lanjut ya ke halaman 64. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang apa sih, Bu? Tentang perjalanan dari rumah ke sekolah.
Di perjalanan kalian nanti di sekolah pastinya ada rambu lalu lintas dan zebra cross yang hendak kalian lewati. Ya. Terus apa sih Bu arti rambu lalu lintas yang kamu lihat tersebut? Ya, artinya hati-hati dalam menyeberang. Oke. Di sini ada data. Nah, kita akan belajar tentang data. Ada laporan tentang diagram banyaknya kendaraan. Nah, tentunya pembina pramuka juga memberi tugas untuk mengamati keadaan lalu lintas di sekitar sekolah. Nina menghitung banyak kendaraan dan orang yang lalu lalang selama beberapa menit. Ia menuliskan laporan dalam bentuk tabel dan turus seperti berikut. Perhatikan ya. Nah, apa sih Bu data itu? Ya, data adalah keterangan atau informasi mengenai sesuatu. Saat mengumpulkan data, kalian dapat menggambarkan turus lebih dahulu. Nah, turusnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ketika kalian hendak menulis 5, turusnya itu adalah garis. Ya, buat garis pertama dulu, baru buat garis kedua, kemudian buat garis ketiga, dan kemudian buat garis ke-4. Ketika hendak garis ke-5, itu boleh kalian buat miring, lurus, ataupun ke kiri. Ya, paham sampai sini membuat turus? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ayo mewawancarai beberapa orang temanmu di kelas mengenai TKK yang dimiliki temanmu. Oke? Nah, di halaman 64 ini Nina sudah mencatat mobil ya. Jenis kendaraan, contohnya ada mobil. Mobil mempunyai banyak kendaraan yang lewat, ada 3. Nah, berarti garisnya itu ditulis 3. Oke. Motor itu ada berapa? Motor ada 8. Ya, berarti turusnya ditulis 8 atau garisnya ada 8. Terus, kendaraan umum ada berapa, Bu? Ada 6. Ya, kendaraan umum di sini gambarnya ada 6. Berarti turusnya kita tulis 5 dulu seperti ini. Kemudian baru angka 1 atau garis. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ayo kita ingat kembali garis dan titik adalah unsur gambar dekoratif. Nah, Ibu akan mengingat kembali ya mengenai dekoratif. Unsur-unsur dalam gambar dekoratif ada garis dan ada titik. Ya. Perhatikan halaman 66. Dalam kegiatan mengikuti jejak, Nina dan teman-teman harus menemukan bendera yang dipasang oleh pembina. Perhatikan bentuk bendera tersebut. Nah, bendera pada gambar di samping dihiasi motif dekoratif berbentuk titik dan garis. Dibuka halaman 66. Nah, ada macam-macam bentuknya. Garis mempunyai macam-macam bentuk. Yang pertama ada garis mendatar. Yang kedua ada garis tegak. Dan yang ketiga ada garis miring. Yang keempat ada garis lengkung. Yang kelima ada garis bersilang. Dan yang keenam ada garis sejajar. Dan yang ketujuh ada garis zigzag. Dan yang kedelapan ada garis spiral. Dan yang kesembilan ada garis gelombang. Nah, di halaman 67 bisa kalian hias benderanya. Ya, dengan gambar dekoratif. Ya, coba gabungkan gambar titik. Ya, dan garis.
Nah, sehingga kalian akan membentuk suatu bentuk gambar di halaman 67. Paham ya? Tentang pengertian atau unsur-unsur dari gambar dekoratif. Video selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kedua. Tadi kita lanjut ya ke pembelajaran kedua. Nah, di bukumu halaman 69 dibuka ya. Sudah? Oke, kalau sudah, pernahkah kamu bertualang mengunjungi tempat yang baru? Ya, kalau pernah berarti kalian punya cerita dengan teman-temanmu nanti. Nah, apakah terdapat perbedaan di tempat tersebut dibandingkan dengan lingkungan tempat tinggalmu? Ada, contohnya suasana dan lingkungannya bersih atau kotor. Nah, di sini ada loh contoh gambar ya. Yang pertama ada gambar Ibu zoom ya. Yang pertama ini ada gambar tentang bekerja sama mendirikan tenda. Nah, ketika kalian ingin berkemah, kalian harus mempersiapkan perlengkapannya seperti tenda, bahan makanan, bahan minuman, lampu senter, tali, paku, batu, dan kayu bakar. Ya. Nah, setelah kalian mempersiapkan itu semua, barulah kalian bekerja sama dengan teman kalian atau regu untuk mendirikan tenda. Begitu. Nah, terus bekerja sama ini juga ada beberapa contohnya. Contohnya membersihkan lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan salah satu bentuk contoh kedua untuk membersihkan lingkungan. Nah, dengan hal ini bertualang kamu akan mendapatkan beragam pengalaman. Misalnya, kamu akan menemukan beragam suku dan budaya, ya. Di Indonesia terdapat keberagaman suku, bangsa, agama, dan budaya. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena negara Indonesia terdiri dari banyaknya pulau. Selain itu, perbedaan juga disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda. Kondisi alam memengaruhi kebiasaan dan cara hidup manusia sehari-hari. Seperti bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, dan pakaian. Gitu. Bagaimana cara menghadapi perbedaan tersebut? Ya, apakah kamu masih ingat mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, bagus. Semboyan tersebut tercantum pada pita yang dicengkram burung Garuda Pancasila. Perbedaan adalah anugerah Tuhan atau Allah yang patut kita syukuri. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi halangan untuk tetap saling bersatu. Ingat ya, dengan bersatu, kerukunan akan tetap terjaga. Contoh sikap bersatu dalam perbedaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu tujuan. Antara lain seperti gambar yang ini. Nah, ini merupakan bentuk sikap bersatu dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, apakah kamu sudah menerapkan sikap bersatu? Ya, bagus kalau sudah. Kalau belum, segera dilaksanakan ya. Sikap seperti apa yang telah kamu lakukan? Ya, bagus. Bekerja sama dengan teman ataupun keluarga kalian masing-masing. Kita lanjut. Nah, setelah kita mempelajari tentang makna atau arti dari
perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, kita lanjut lagi nih mengenai perhatikan rambu lalu lintas tersebut berwarna dasar kuning. Yuk kita simak. Sekolah Nina mengikuti kegiatan Jambore Pramuka Siaga antara sekolah. Di sana Nina akan berkenalan dengan anggota pramuka dari berbagai daerah. Tempat dilaksanakannya Jambore Pramuka Siaga cukup jauh dari sekolah. Mereka berangkat kemudian ke tempat tujuan dengan menggunakan bus. Jalan yang dilalui berkelok-kelok dan menanjak. Di sepanjang perjalanan, Nina mengamati banyak rambu lalu lintas yang dipasang. Kemudian, rambu lalu lintas tersebut ada berwarna dasar kuning. Kita perhatikan. Nah, jika kalian melihat rambu lalu lintas seperti ini, itu menandakan jalan menanjak terjal. Hati-hati berarti ya. Lanjut. Tuh, betul kan? Jalan menurun landai. Ya. Terus gambar yang kedua. Ini menunjukkan bahwa adanya jembatan. Ya. Lanjut. Untuk gambar yang ketiga, ini menunjukkan adanya persimpangan 3. Ya. Dan untuk gambar yang keempat, menunjukkan jalan bergelombang. Hati-hati. Nah, di halaman 70 ada jalan menanjak. Ada banyak tikungan. Tikungan pertama ke kanan. Ya. Terus ada bagian tepi rawan longsor. Dan ada jalan licin. Nah, rambu-rambu tersebut termasuk rambu peringatan ya adik-adik, adanya kemungkinan bahaya. Selain rambu tersebut, rambu peringatan apa lagi yang kamu ketahui? Ya, bagus. Coba kamu tulis di bukunya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Ya, kita sudah belajar pada materi pembelajaran kedua. Setelah itu, kalian simak video pembelajaran ketiga ya. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Bagian ayo membaca. Sebelum masuk, apa yang biasanya kamu lakukan sepulang sekolah? Ya, kamu pastinya dapat bermain ke luar rumah sambil bertualang. Coba amatilah lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hal yang dapat kamu pelajari. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, ketika sepulang sekolah, Nina itu bermain dengan teman-temannya. Di halaman 73 coba dibuka. Mereka akan bermain di lapangan dekat rumah. Jalan yang biasa mereka lalui ditutup karena sedang dalam perbaikan. Nina dan teman-teman melalui jalan lainnya. Mereka baru pertama kali melalui jalan itu. Mereka mengikuti rambu petunjuk jalan seperti berikut. Nah, di sini ada petunjuk jalan. Ketika kalian melihat petunjuk jalan seperti ini, itu menandakan satu arah. Ya, adik-adik, satu arah. Ketika kalian melihat rambu seperti ini, berarti ini wajib sekali mengitari bundaran. Tidak boleh tidak mengitari bundaran. Dan ketika kalian bersama teman-teman melihat tanda seperti ini, baik di jalan tol ataupun di mana saja, ini dilarang sekali untuk masuk ya, karena ini dapat berbahaya untuk pengendara sepeda. Nah, di halaman 73 juga ada beberapa rambu. Ada petunjuk wajib lurus. Ya, panahnya lurus. Terus penyeberangan pejalan kaki ini wajib. Dan jalan buntu.
Ya. Nah, selain rambu petunjuk, terdapat juga rambu larangan berikut. Nah, rambu larangan itu di halaman 73 ada larangan belok kiri, berarti tidak boleh belok kiri. Ketika kalian melihat larangan belok kanan, berarti tidak boleh belok kanan. Ketika kalian ada panah menuju tanda ke bawah, berarti larangan berbalik arah. Berarti harus putar balik. Ya, paham? Nah, dengan memahami arti rambu lalu lintas di atas, Nina akhirnya tiba di tujuan. Gitu, pernahkah kalian melihat rambu-rambu lalu lintas di atas? Nah, kalau misalnya kalian pernah melihat, berarti kalian wajib menaatinya. Karena peraturan tersebut dibuat dari kita, untuk kita, dan untuk kita bersama. Gitu, paham? Kita lanjut. Nah, perhatikan bentuk diagram berikut. Nih ada diagram nih, ya. Nah, diagram apa sih, Bu? Diagram tentang permainan. Nah, di lapangan pastinya sudah ada banyak anak-anak yang sedang bermain. Ada anak yang bermain bola, lompat tali, dan layang-layang. Banyak anak yang bermain di lapangan disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Nah, di sini ada permainan pertama bermain bola, permainan kedua ada lompat tali, dan permainan ketiga ada layang-layang. Ya. Nah, kita jawab beberapa pertanyaan mengenai tabel di samping. Berapa banyak anak yang bermain lompat tali? Coba kita hitung. Kita zoom, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 anak. Pertanyaan kedua. Berapa banyak anak yang bermain layang-layang? Ya, betul, 7. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Ke pertanyaan ketiga. Berapa banyak seluruh anak yang bermain di lapangan? Ya, 10. Nih ya, 10. Bisa kalian lihat? Ya, 10 anak. Nah, di pertanyaan keempat ini tentang selisih. Selisih adalah pengurangan. Berarti dikurang. Caranya gimana, Bu? Oke, caranya banyak anak yang bermain bola dan layang-layang. Nah, kita hitung ya. Banyak anak yang bermain bola ada berapa? Kita zoom. Ada 10. Ya. Kita taruh di sini 10. Ya. Terus dan layang-layang ada berapa? Ada 7. Ya. Jadi kita tulis 10 dikurang 7 sama dengan 3. Ya, betul. Dan yang kelima, permainan apa yang paling banyak dimainkan? Ya, permainan bermain bola karena jumlahnya lebih banyak dari permainan lompat tali dan layang-layang. Begitu. Paham? Cara membaca tabel. Ya? Oke. Bagus, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, coba kalian hitung ya, banyak anak yang bermain di lapangan rumahmu. Nah, di sini kita lanjut ya ke berkreasi. Siapa di sini yang paling senang dalam menggambar? Ya, bagus.
Sebelum kita mempelajari tentang unsur gambar, kalian juga harus tahu nih apa pengertian dari gambar dekoratif. Gambar dekoratif merupakan gambar dengan corak dekor atau hiasan. Ya. Nah, di sini halaman 75. Di lapangan, nih ada cerita. Nina melihat anak bermain layang-layang. Layang-layang yang dimainkan memiliki corak yang indah. Coba perhatikan gambar layang-layang di bukumu. Layang-layang tersebut dihiasi gambar dekoratif. Kalian sudah mempelajari unsur gambar dekoratif berupa titik dan garis. Selain itu, terdapat unsur gambar dekoratif lainnya, antara lain bidang. Nah, ada beberapa macam bidang. Bidang itu adalah sebuah bangunan atau bangun datar. Bidang terbagi menjadi dua, ada bangun datar dan bangun ruang. Nah, bidang ini termasuk bangun datar. Contohnya ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, segi enam, jajar genjang, dan trapesium. Serta ada belah ketupat. Oke, paham sampai sini tentang gambar dekoratif? Oke deh, kalau sudah paham, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pelajaran kita pada hari ini di pembelajaran 1, 2, dan 3 sudah selesai ya. Minggu depan kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya. Kita masuk ke video berikutnya. Oke adik-adik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita tutup ya pelajarannya dengan membaca doa penutup majelis masing-masing. Oke, selesai. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jaga jarak. Jangan lupa mencuci tangan. Ya, serta gunakan masker kemanapun kalian berada. Sampai jumpa di materi berikutnya.